Oke, teman-teman, ketika kita mau live ya, apalagi kalau temanya tentang live shopping ads, berarti teman-teman harus punya yang namanya TikTok Shop. Jadi TikTok Shop inilah yang nanti menjadi cara supaya kita bisa masuk di TikTok Ads, atau bahasanya di sini adalah live shopping ads. Nah, sebelumnya saya share dulu perkenalan diri ya, tadi sudah dijelaskan ya sama host kita. Saya pribadi kalau di digital marketing itu sudah hampir sekitar 13 tahun ya. Sejak tahun 2011 saya sudah mulai mengulik ya beberapa platform, dan sampai hari ini juga ada platform baru ya kayak TikTok itu sendiri, itu juga kita tetap ulik ya seperti itu. Nah, sebelumnya kita coba mengenali dulu kenapa sih kita harus main TikTok. Ini data dari Global Web Index tahun 2019 bahwa pengguna TikTok itu sekitar 41% itu didominasi oleh Gen Z. Gen Z itu usia 16 sampai 24 tahun, yang mana Gen Z ini adalah generasi yang secara kemampuan berbelanja itu dia sudah terbiasa untuk berbelanja online seperti itu, berbelanja online. Nah, kemudian pengguna TikTok hampir 90% yang mendownload TikTok itu hampir 90% itu tiap hari membuka TikTok. Ya, jadi kalau misalnya di ruangan ini ya ada 10 orang, maka 9 user TikTok itu dia yang sering membuka hampir tiap hari. Sementara yang 10%-nya itu ya dia enggak buka. Jadi kalau misalnya ada 10, hanya satu yang jarang buka TikTok. Nah, selain itu yang ketiga, spend time-nya atau waktu untuk waktu untuk berlama-lama di platform tersebut itu TikTok ini termasuk sosial media atau user yang paling lama gitu. Paling lama dia bertahan gitu ya. Kalau riset yang lain itu Facebook 17 menit, kemudian Instagram itu sekitar 37 menit. Nah, di TikTok itu hampir 1 jam. Nanti bisa dicek sendiri ya kalau main TikTok. Pasti lupa waktu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat dari data penduduk Indonesia itu didominasi hampir setengahnya ya sudah didominasi oleh Gen Z dan milenial, yaitu usia 16 tahun sampai 37 tahun ya, 35 tahun. Jadi milenial itu kan 25 sampai 40 tahun, sementara Gen Z itu 16 sampai 24 tahun. Nah, kalau pengguna TikTok sendiri di Indonesia itu dominasi Gen Z dan milenial itu sebarannya di usia 76%. Makanya teman-teman setelah melihat data ini, mungkin kalau ada di sini tadi saya lihat ya, ada di sini yang main Facebook, masih main Facebook ya, sebenarnya ya nggak apa-apa, main Facebook juga tidak ada salahnya sebenarnya ya. Cuman kalau kita melihat data yang tadi saya share ya, ternyata sekarang arah market kita ya, apalagi kalau Facebook itu kan kebanyakan didominasi oleh usia milenial ke atas ya, milenial, Gen X, baby boomers, Gen X gitu. Nah, kalau untuk Gen Z ke bawah itu sekarang didominasi oleh TikTok itu sekarang didominasi oleh Gen Z, milenial, Gen Z, dan yang ke bawah seperti itu. Nah, olehnya itu mumpung khususnya yang tahun 2023 itu memang lagi boomingnya TikTok Shop, dan yang lagi dicari, yang lagi diprioritaskan sering FYP itu adalah konten-konten yang sifatnya ada unsur TikTok, ada unsur live-nya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara TikTok, berarti yang lagi tren sekarang itu adalah TikTok Shop. Jadi banyak orang yang berjualan, yang punya toko di TikTok atau namanya TikTok Shop. Nah, di sini ada 5 poin sih sebenarnya, cuman saya akan bahas satu aja ya, tentang bagaimana cara jualan di live-nya dan bagaimana menggunakan iklan atau live shopping ads. Seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya nanti ada yang tanya gimana caranya buat TikTok Shop, nanti silahkan nanti di download di HP-nya, itu bisa dibuka
HP-nya, terus cari di App Store atau Play Store, ketik aja seller center kalau nggak salah ya, atau langsung aja ketik TikTok Shop gitu. Jadi nanti akan muncul aplikasi yang membuat yang bisa nanti kita pakai buat berjualan di TikTok itu sendiri. Nah, untuk yang ini linknya ya nanti bisa di copy ya. Linknya ini bisa dipakai untuk panduan bagaimana caranya berjualan di TikTok Shop. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau tanya dulu nih yang nonton hari ini ya. Siapa yang sudah pernah live? Ada yang belum pernah sama sekali live? Nur Aisyah, Mbak Ita, oke, siap. Oh, kebanyakan belum pernah. Oh iya, baik. Belum pernah. Oh, baik. Ada yang belum pede, tapi dia nggak live tapi belum pede. Saya live dua sesi tiap hari, cuman awal-awal di bus pakai iklan CPA murah 5.000, sekarang jadi 17.000. Kenapa? Oke, nanti kita bahas ya. Belum pernah, saya pernah live, tapi bukan TikTok, aplikasi streaming lainnya. Oke, berarti Facebook berarti ya. Ini kayaknya banyak yang belum live ya. Oke, baik. Ini ada statement ya. Dia nggak live gara-gara followernya belum dapat 1.000. Nah, ini juga nanti saya kasih tahu caranya gimana supaya 0 follower itu kita bisa live. Oke, belum pernah. Oke. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mendownload aplikasi Seller Center. Ya, jadi nanti silakan di-download ya. Nanti Anda ketik ya. Yang pertama, silakan Anda download Seller Center. Penampakannya itu, nah ini TikTok Shop Seller Center yang ini ya. Nanti silakan nanti di-download yang ini. Nah, setelah nanti di-download, Anda daftarkan daftarkan diri Anda. Oh, ini ada orderan ya. Jadi silakan nanti ditambahkan ini ya, diisi ya. Diisi nanti ada email, nomor HP, kemudian nanti dia minta verifikasi KTP ya. Jadi nanti teman-teman yang harus lakukan kalau mau live walaupun followernya 0, pertama harus punya TikTok Shop. Yang kedua, setelah Anda download, pastikan nanti di bagian pengaturan nanti ada di sini akun TikTok yang ditautkan. Yang di sini ya. Akun TikTok yang ditautkan. Nah, pastikan Anda menjadi salah satunya ini, akun resmi atau akun pemasaran. Ya, akun resmi itu caranya supaya jadi akun resmi gampang sebenarnya. Caranya adalah Anda bisa mendaftarkan akun TikTok Shop itu menggunakan akun TikTok biasa, ya. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Contohnya saya keluar. Ini ya, ini modelnya ya. Nah, ini kan daftar di sini, kita daftar. Nah, silakan nanti login dengan TikTok. Nah, kalau Anda login dengan TikTok, pastikan yang terbuka TikTok Anda itu TikTok yang toko, jangan TikTok pribadi. Ya. Jadi kalau misalnya di sini TikToknya banyak, misalnya saya pakai TikTok ini misalnya ya. Nah, ini contoh ya. Saya pakai ini. Misalnya ini yang mau dijadikan akun resmi, maka pastikan di TikTok biasa dulu. Anda buka dulu aplikasi TikTok di sini. Kemudian setelah itu masuk di Seller Center, lalu login. Anda login. Nah, dia akan arahkan Anda ke akun ini. Nah, kemudian diotorisasikan. Nah, nih. Setelah ini nanti dia minta nomor HP. Anda ketik aja nomor HP-nya. Nah, kalau sudah maka Anda sudah bisa live. Itu pertama ya. Jadi cara pertama itu harus tertaut dengan akun resmi. Cara kedua, ya kalau tidak tertaut dengan akun resmi, kita bisa nempel di akun TikTok Shop-nya teman kita. Misalnya, saya punya akun TikTok Shop nih, ya.
saya sudah punya akun TikTok Shop kayak tadi ya. Nah, yang kedua, Anda bisa numpang ke TikTok Shop teman Anda. Tapi minta temannya untuk dimenautkan di akun pemasaran. Ini akun pemasaran. Nih, akun pemasaran. Nah, silakan nanti ini akun pemasaran itu hanya slotnya 4. Ya, jadi dia cuma 4 slot ya. Jadi tidak bisa banyak juga. Jadi satu TikTok Shop itu cuma bisa dapat 4 akun gitu di akun pemasaran. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun pemasaran tertop di sini, maka saya pastikan teman-teman walaupun followersnya 0 itu sudah bisa terbuka keranjangnya. Ini keranjang namanya, keranjangnya. Kemudian Anda sudah bisa live. Tuh, live. Oke ya. Nah, baik. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa follower saya masih 0 gitu. Saya baru main TikTok. Karena memang begitu. Kalau kita mau live pakai TikTok yang biasa, maka kita harus menunggu 1000 follower pertama baru bisa live di TikTok. Atau misalnya saya mau jualan di live tapi tidak terbuka keranjang kuningnya, memang belum bisa, harus mendapatkan 10.000 follower pertama dulu. Nah, kalau caranya supaya bisa terbuka semua itu, ya teman-teman harus daftar TikTok Shop dan menautkan akun itu, baik akun resmi maupun akun pemasaran. Oke ya, clear ya? Nah, jadi sesi yang pertama, bagaimana caranya supaya bisa akun kita bisa live, itu tadi caranya. Nah, yang kedua, kita langsung lanjut lagi. Nah, anggaplah teman-teman sudah punya akun TikTok yang siap dipakai untuk live ya. Yang kedua, nah ini nanti modelnya teman-teman. Pada saat live, ini ada keranjang kuning ya. Ini bisa orang langsung belanja di situ. Ini pada saat live ya, lagi live make up gitu ya. Kemudian ada akun yang mungkin teman-teman sering lihat lah di ini ya, sering lihat di TikTok pada saat orang live. Nah, sekarang apa sih itu live shopping ads? Ya, jadi live shopping ads itu adalah jenis iklan di mana kita bisa membuat live-nya kita itu akan muncul menjadi iklan yang di feeds-nya atau di FYP-nya pengguna orang lain gitu. Jadi ibaratnya follower saya masih 0, saya live, penontonnya pasti nggak ada gitu. Nah, caranya supaya dinonton sama orang, nah, kita bisa ngiklan, namanya live shopping ads namanya itu. Jadi LSA ya. Gitu. Ya, ini. Nah, kemudian ini saya skip dulu yang bagian live shopping ads, nanti saya praktekkan bagaimana caranya. Yang teman-teman harus lakukan pada saat melakukan live ya. Yang pertama, saya skip dulu. Ini agak jauh ya, agak jauh ininya. Bentar ya. Saya masuk di sini ya. Oke. Jadi pada saat kita live, nah ini sekarang saya mau ceritanya saya lagi live nih. Ini ya, saya lagi live. Nah, yang Anda lakukan pada saat live, perhatikan ya. Di sini ada namanya judul, tambah judul. Nah, ditambah judul ini ya, ditambah judul ini Anda buat kalimat-kalimat yang bombastis. Misalnya cuci gudang, cuman hari ini, all item, nah, ini cuma 30 karakter, sorry. Cuci gudang, diskon 90. Nah, jadi usahakan judulnya ini judul-judul yang membuat orang sampai mau ikut nonton live kita. Seperti itu ya. Atau misalnya lagi viral, produk viral. Nah, itu. Yang pertama judulnya. Yang kedua teman-teman juga bisa mengubah fotonya ini. Ya, foto ini jangan pakai foto produk tapi foto yang ada face-nya ya, yang kelihatan face-nya. Bisa diambil dari
dari pustaka ya, misalnya ya contoh aja ya, misalnya ini ya, usahakan fotonya itu harus ada orangnya gitu yang pakai produk. Nah setelah itu ini teknis banget ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman akan pilih bagian produk. Ini bagian produk di samping di atasnya siarkan live. Ini produk dan produk. Kemudian tambahkan produk yang akan diiklankan. Nah, seperti ini. Ini gunanya apa? Nanti ini yang akan kita ini ya. Ini nanti yang kita akan gunakan untuk live. Ada balonnya Pak? Ya. Oke. Jadi poin-poin inilah yang perlu teman-teman lakukan pada saat live. Nah, begitu lagi live ya, misalnya ini lagi live nih. Anggaplah kita nonton ada yang live nih. Nah, kayak gini ya contoh live ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya live ya. Yang cek Nah, ini contoh live ya. Saking nggak mau dan bisa turun sampai 15 kg. Emang bisa? Bisa dong. Setelah itu saya masuk di bagaimana cara cek live-nya ya. Jadi pertama tadi bagaimana cara akun kita supaya bisa live. Yang kedua, cara pada saat live-nya seperti apa ya. Yang diperhatikan itu adalah judulnya, kemudian fotonya sama keranjangnya itu loh. Dimasukkan produknya di situ. Nah, setelah itu kita mau supaya penonton kita banyak yang lihat gitu. Nah, jadi kalau saya menggunakan ini ya. Nah, di sini. Jadi nanti TikTok Shop itu bisa juga dibuka di website. Dan saya sarankan kalau di di laptop kalau mau mengiklankan, tadi kan ada masnya ya, ada yang iklankan langsung pakai di HP gitu. Boleh nggak? Boleh, sebenarnya bagus. Boleh juga. Tapi kalau saya lebih enak membaca iklan saya itu di sini, di di laptop. Nah ini ya, jadi nanti bisa menggunakan ini ya, sellerid.tiktok.com. Nah setelah itu kita pilih bagian ini, iklan. Ini ya, bagian iklan. Nah sebenarnya teman-teman semua, kalau pada saat kita pilih iklan itu banyak tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Tapi nanti saya akan kasih tutorialnya ya, untuk bagaimana caranya supaya bisa ini kayak akun bisnis, kemudian akun iklan. Nanti saya bahas ya di tutorial. Nah, saya langsung skip saja pada saat kita ngiklan. Ya, pada saat kita ngiklan. Jadi di sini pastikan teman-teman semua punya akun TikTok, yang kedua punya TikTok Shop, yang ketiga ada videonya, dan ada produknya yang sudah terpasang. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk di bagian cara ngiklannya seperti ini. Nah, pada saat kita ngiklan, ya ini contohnya, kita pilih yang bagian live shopping. Bagian live shopping, kemudian dia akan pilih akun yang mana yang mau diiklankan. Ini ada 3 akun yang saya punya. Nah, anggaplah Kopi Pelangsing ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih audiensnya, target yang akan kita iklankan itu siapa-siapa saja. Ini bisa berdasarkan negara, bisa juga berdasarkan provinsi. Nah, misalnya Jakarta. Nah, ini Anda mau iklankan di Jakarta atau mau coba di kota-kota tertentu, misalnya saya mau coba di Bandung. Ada nggak? Ada ya, Bandung. Bisa satu, apalagi Jakarta, misalnya ya, Jakarta provinsi sama Makassar. Nah, Makassar ada ya. Jadi sekarang kita akan iklankan live-nya kita itu cuma di 3 kota ini. Nah, ini audiensnya sekitar 8 juta. Kemudian nanti kita pilih juga usia berapa sama jenis kelaminnya. Misalnya kalau saya produk perempuan, kita pilih female.
Kemudian ini untuk usia milenial ke atas, 25 sampai ke atas. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, baru kita masukkan budget iklan. Di budget iklan itu harus minimal 200.000. Tapi jangan khawatir ya, teman-teman semua, ketika kita ngiklan di TikTok, 200.000 itu termasuk tidak habis dalam waktu 1 hari, karena iklan yang akan kita keluarkan itu berdasarkan kapan kita live. Jadi kalau misalnya lagi live, maka iklan itu akan jalan. Kalau misalnya tidak live, iklan itu berhenti dengan sendirinya, seperti itu. Ya, jadi makanya yang dipilih adalah yang di bawah ini, run. Jalankan iklan terus menerus, budgetnya 200.000. Nah, ini yang paling penting bagian sini. Di bagian sini itu jangan pilih bagian klik. Kenapa? Karena kalau bagian klik kita pilih, maka uang kita itu habis di orang yang klik-klik aja iklan kita gitu. Kita mau iklan kita optimal itu dengan cara apa? Orang mau bayar ya. Jadi pilihnya di sini complete payment. Ya, kemudian pilih ini, lalu pilih next. Ya. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian live. Ini, live iklan. Nah, setelah itu udah disubmit, selesai. Cukup gampang sekali ya. Nah, ini sudah bisa ngiklan, tapi syaratnya tadi harus punya saldo iklan itu sendiri. Nah, ini ya. Ini masih prosesnya di review. Kenapa not delivery? Karena kita senda ngiklan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua ya. Jadi kalau ngiklan itu saya biasanya pakai laptop. Kalau pakai HP apakah bisa? Bisa ya. Bisa pakai HP, tapi biasanya kalau pakai HP itu tidak sedetail dengan yang di laptop itu sendiri. Bagi yang agak bingung bagaimana mulainya, nanti saya buatkan tutorialnya bagaimana cara buat akun iklan sampai gimana cara menjalankan iklannya. Pastikan dulu ada TikTok Shop-nya dan pastikan ada akun TikTok-nya. Sekira itu apa lagi ya? Kalau materi yang lain kayaknya mungkin kita tanya jawab aja karena saya kan teknis banget ya. Nanti saya juga sesuaikan pengalaman aja karena di sini ada materi yang saya siapkan tentang host Cuman ini nih. Ini moderator live. Ini biasanya dipakai pada saat kita mau kita duet live ya. Dan ini enggak usah di-skip aja ya. Ini juga live giveaway juga ada di TikTok, cuman harus syaratnya harus pertama tokonya itu penilaiannya bagus, yang kedua penjualnya tidak sedang dalam masa percobaan. Maksudnya masa percobaan itu kalau kita baru bikin akun terus orderannya belum sampai 100 orderan pertama, maka ini belum bisa menggunakan ini fitur live giveaway. Yang ketiga itu akun live-nya harus akun resmi TikTok, bukan akun pemasaran. Yang tadi saya sampaikan ya. Ini yang tidak tersedia. Jadi kita bisa menggunakan juga live giveaway. Nah, kemudian kita juga bisa merencanakan live. Ya, kita bisa bikin event, mengundang orang supaya nonton live sendiri. Ini saya sudah jelaskan tadi ya, cara kerjanya seperti apa, ya, budgetnya dan sebagainya. Oke, untuk untuk apa yang dilarang sama yang tidak boleh dilakukan di TikTok Shop, ini ada linknya. Nanti bisa teman-teman belajar sendiri dan saya share di grup ya. Itu, oke ya. Saya kira demikian sesi saya. Nanti habis ini mungkin kita banyak tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa sekali ya pemateri kita, Bapak Fatur Rahman. Nah, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama dari King Crown. Mas mau nanya nih, sebaiknya satu campaign diisi berapa grup? Untuk schedule dari pengalaman lebih bagus diatur jamnya pas sesi live atau default aja, Mas?
Kayaknya ini King Crown Ya, sudah katakan pernah ke Pak Fakih. langsung aja ya saya. Kalau live itu sendiri saya biasanya testing bukan testingnya pakai ad group Mas ya. Saya cuma pakai satu ad group saja. Tapi yang saya testing itu adalah jam-jamnya. Jadi yang saya testing itu bukan ad groupnya, tapi saya coba misalnya live-nya itu pagi sampai malam misalnya. Jadi pagi itu kita coba jadi dari jam 7 sampai jam 9, kemudian kita coba lagi jam 11 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 2, kemudian jam 4. Nanti kita lihat dari satu hari itu yang mana yang bagus performanya dan iklannya yang nyerap gitu. Nah, itulah yang dibuatkan campaign tersendiri seperti itu. Jadi bukan dibikin berapa ad group. Satu campaign aja, tapi kita testingnya lewat jam-jam live-nya yang kita mau tahu. Jam berapa sih? Karena yang kita mau tahu ini adalah kita itu toko kita itu bagusnya live kita itu di jam berapa. Karena kalau nanti kita sharing sama TDB ya. TDB itu besok ya. TDB itu punya jam live di TikTok itu udah ketemu. Jadi dia sudah sekarang viewersnya di angka 1000-an ke atas. Ya. Jadi kenapa? Karena dia sudah tahu jam live saya di TikTok itu jam segini, maka dia akan live di jam segitu. Ya. Sama pertanyaannya, berarti diatur jamnya pas sesi live atau default? Jangan diatur jamnya. Ya, jangan diatur jamnya. Di default aja, dijalankan aja. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan jam live yang paling bagus itu jam berapa, itu silakan atur di situ. Biar maksimal. Gitu ya Mas King Crown ya. Semoga terjawab. Untuk ads-nya sebaiknya pakai real time atau pakai video. Real time sebenarnya ada dua bagus ya. Bagus dua-duanya. Real time itu buat yang pada saat lagi live, yang satunya lagi tuh video ajakan. Tapi kalau saya jangan ngiklankan video ajakan, cukup bikin konten aja, nanti di FYP sendiri biasanya. Ya, jadi biasanya jadi kalau teman-teman bikin konten TikTok, usahakan kontennya ajak orang untuk nonton live. Misalnya gini, jangan lupa ya saya live sebentar malam. Kalau video kamu lewat di FYP saya, kalau video saya live lewat di FYP kamu, jangan lupa nonton live saya sebentar malam. Itu usahakan di organik aja. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Ella, pembeda live ads dengan organik munculnya seperti apa ya? Apa sama dengan iklan biasa? Ada tulisan sponsor. Ya, oke. Jadi apa yang membedakan live ads? Iya betul ya. Kalau iklan itu pasti ada tulisan sponsor. Jadi pada saat nanti silakan di scroll aja TikToknya. Nanti ada muncul live. Lihat aja di bagian ujung kiri bawah. Kalau ada tulisan sponsor berarti dia lagi ngiklan. Gitu. Terus patokan CPA-nya apakah ada ya? Kalau ada berapa dikatakan itu sudah keluar dari KPI dan harus dipastikan. Begini. Saya belum bisa saya belum bisa membuat patokan CPA karena tergantung produknya Anda gitu dan tergantung juga jadi begini, live TikTok itu bukan live shopping ads, itu bukan TikTok ads yang iklan video gitu. Paham? Mudah-mudahan paham ya Mbak Ella ya. Jadi kan kita ngiklan di TikTok itu kan ada dua tujuannya. Kalau TikTok Shop ya, pertama kita iklankan video kita supaya banyak orang yang order. Supaya FYP dan banyak orang yang order. Kalau ini bisa ada patokan CPA-nya ini. Ini ada bisa jadi 30% dari profitnya kita. Ya, kalau lewat dari 30% dimatikan aja. Tapi kalau live itu bukan mencari CPA berapa ini, tapi live itu lebih ke arah berapa banyak penonton yang bisa hadir di live kita gitu. Itu patokannya, ya. Jangan jadikan patokan yang beli ini berapa gitu. Karena bisa jadi pada saat jadi kan begini, kalau video kan itu istilahnya kalau kita ngiklankan video TikTok itu kan kakunya itu karena video aja kan, video orang nonton selesai. Tapi kalau live kan interaktif real time, orang bisa ngobrol di situ, orang komen langsung dijawab gitu. Jadi beda ininya.
beda ininya apa istilahnya, beda kondisinya seperti itu ya. Jadi ya, jadi cocoknya itu jangan jadikan standar CPA di live, tapi yang dijadikan standar adalah berapa banyak, kalau saya live pada hari ini jam segini, berapa kenaikan viewer saya gitu, berapa kenaikan penonton saya, itu yang dijadikan patokan, dan itu di testing seperti itu ya. Kemudian ini Ibu Nur Devi ya, silakan. Saya mohon maaf sebelumnya, Coach. Perkenalkan, nama saya Nur Devi Sandi. Alhamdulillah baru kali ini ikut kelas, dan alhamdulillah ada beberapa ilmu yang bisa saya petik. Terima kasih sebelumnya. Dan saya juga mau tips yang mudah bagi saya ya, mungkin bagi yang lain juga, mungkin karena udah lama di TikTok. Karena jujur saya baru ingin masuk ke fase dunia TikTok untuk pemasaran saya gitu. Jadi apakah tips untuk pemula bagi saya mungkin seperti itu, mungkin bisa diarahkan mulai dari ini seperti itu. Kalau Ibu bisnisnya apa, Bu? Saya skincare. Oh, skincare. Oke. Yang pertama adalah Ibu bikin dulu akun TikTok Shop. Oke. Tadi ya, akun TikTok Shop. Tahu. Kemudian yang sesuai saya sarankan, tautkanlah akun TikTok Shop-nya itu ke akun TikTok-nya Ibu gitu. TikTok official ya, begitu. Oke. Nah, ya, yang ketiga, nah kalau skincare itu kan lebih bagus kan, kalau di TikTok sekarang kan ada 2 strategi. Pertama bisa dengan jualan pakai live. Yang kedua, kita bisa jualan pakai video. Jadi kita buat video, buat konten supaya konten kita FYP dan akhirnya orang beli dipakai dari keranjang kuning kita gitu. Oke, baik, Pak. Ya, itu aja cukup. Satu lagi pertanyaannya. Kalau saya sih sebenarnya untuk faktualnya saya itu lebih cenderung ke live, tetapi karena adanya pembatasan antara akun baru kan nggak bisa live gitu, jadi saya sempat down sendiri, apalagi saya basicnya di live gitu, jadi kalau video kan agak kaku sebenarnya, seperti itu. Iya. Tadi saya sudah sampaikan kalau kalau Anda sudah tertaut dengan akun TikTok Shop, maka tidak ada lagi alasan bahwa follower saya baru sekian gitu, baru terbuka fitur live-nya. Pokoknya akun Anda sudah tertaut di akun resmi atau di akun pemasarannya TikTok Shop, itu sudah bisa live. Oke. Terima kasih. Silakan dipraktekkan. Siap. Ya. Makasih. Ya, siap. Silakan dilanjutkan. Saya langsung aja baca ya. Kemudian ini ada Nur Aisyah. Bagaimana buat penonton di awal mau betah berlama-lama dan akhirnya mau beli produk kita, terus bagaimana cara kita lancar berbicara sedang live tidak buyar. Ini pertanyaannya besok dibahas ini tentang public speaking ya. Nanti besok, pokoknya 2 hari ini Anda belajar semua tentang live dari berbagai sudut pandang ya. Kalau saya dari sudut pandang ngiklannya gitu. Habis asar sebentar itu dari live di Facebook, dari sudut pandang live Facebook tapi menggunakan iklan. Besok, itu silakan Anda tanya sama yang dapat orderan 1000 piece per hari itu. Ada Teh Debbie itu, tanya gitu dia, gimana caranya dia bisa lancar bicara, sama tanya juga sama Mas Wahyu, Coach Wahyu ya, itu pakar ini ya, trainer public speaking, nanti diajarkan cara-cara tips-tips supaya kita bisa lebih pede, cara bicaranya supaya tidak ribet gitu ya. Kemudian caranya supaya pembeli bisa ngebet closing gitu. Nanti besok lah. Ini ceritanya bagi-bagi ini ya, bagi-bagi tugas ya. Jangan di saya semua ditanyakan jawabannya ini ya. Jadi nanti silakan ikuti 2 hari ini kegiatan ini. Masing-masing narasumber akan sharing berdasarkan kompetensinya masing-masing. Oke, King Crown lagi. Saat ini baru dapat talent 1, rencana mau nambah sesi lagi. Kalau boleh sharing tips mencari talent live dong. Kualifikasinya seperti apa? Posting di loker mana? Soalnya paid promote Instagram loker, kota sama selebgram juga sedikit yang komplain. Iya, saya pernah sharing sama salah satu alumni di Tangerang ya. Jadi dia itu memberdayakan tetangganya. Jadi kalau misalnya ini saya tidak tahu ini Mas atau Mbak ini King Crown ya. Kalau misalnya agak susah mencari talent host live, maka kita
kita bisa memberdayakan tetangga kita dulu. Jadi kita bisa membina istilahnya. Membina, terus yang paling penting adalah kasih bonus yang bagus. Kasih bonus yang misalnya ada closing di ini. Jadi misalnya kontraknya ada gaji bulanan, ada gaji harian, ya gaji harian ya kan gaji bulanan yang gaji harian, sama ada yang namanya bonus. Bonusnya itu pun ada namanya bonus mingguan, ada bonus per closing. Supaya apa? Supaya pada saat dia live, dia betul-betul kejar penjualan gitu. Dia bisa kejar sampai akhirnya dia terjadi closing. Gitu ya. Karena memang susah dicari host itu, memang cocok tidak cocokan gitu. Kalau ya paling itu loker-loker yang paid promote memang susah di ini. Mending cari aja di ini, cari aja. Atau ada juga yang pernah saya share di beberapa teman-teman TikTok Shop yang lain, mereka itu sampai kontrak ini, dia sampai kontrak SPG, SPG yang di mall-mall itu, dia kontrak itu, dia kontrak buat jadi host live. Itu juga bisa kalau Mas mau, kalau Mas coba-coba mau juga bisa, itu juga bisa, karena dia sudah punya public speaking yang bagus dan secara good lookingnya juga bagus, itu bisa dicoba ya. Oke, untuk Ikado. Coach, apakah waktu dan durasi live itu berpengaruh ke performa akun TikTok untuk live? Berapa lama durasi ideal untuk live di setiap harinya agar bisa dibaca algoritma TikTok? Ya, sebenarnya sangat berpengaruh ya. Durasinya itu apalagi. Kalau kita live cuma 15 menit itu memang nggak kerasa. Bahkan iklan TikTok Ads itu baru kerasa iklannya itu ketika 1 jam ke atas. Kalau baru 15 menit nggak bisa. Memang masih ini ya, masih belum panas lah mesinnya gitu. Jadi usahakan Anda live aja kalau bisa 24 jam. Tapi di shift gitu. Dan kebanyakan sekarang pemain live TikTok itu memang bukan dia kejar durasinya. Seperti itu ya. Jadi bisa 1 jam live, kemudian istirahat dulu, kemudian atau 1 jam live, istirahat 15 menit, ganti host lain 1 jam. Begitu seterusnya sampai akhirnya 8 jam, off 2 jam. Gitu. Baru kita lanjut lagi. Karena kita tidak tahu di jam berapa viewersnya bisa tembus dan di jam berapa waktunya itu cocok ya dengan kita punya ini. Gitu ya. Kemudian Mas mau tanya cara akun baru followernya baru 50 bisa punya keranjang kuning. Oh iya tadi saya sudah jelaskan ya. Caranya supaya bisa punya keranjang kuning harus tertaut dengan TikTok Shop, baik sebagai mitra sebagai resmi maupun akun pemasaran atau akun resmi. Sudah saya ini ya. Mbak Ita, untuk pemula bagusnya live berapa jam sehari? Tips meningkatkan penjualan karena sudah lumayan lama pakai TikTok Shop tapi belum pernah closing. Yang pertama untuk pemula 1 jam dulu. 1 jam ya, 1 jam karena kan baru memulai TikTok ya. Jadi 1 jam pertama kita live, besok kita tambah lagi 1,5 jam, besok tambah lagi 2 jam ya. Jadi supaya sebenarnya yang penting itu adalah membangun kebiasaan. Kalau mau meningkatkan penjualan di TikTok ya tadi ya, Anda bisa menggunakan live atau Anda bisa menggunakan video dan Anda iklankan itu bisa. Cuman kalau mau secara kelihatan hasilnya itu biasanya di live. Terus King Crown lagi ya. Gimana case-nya kalau Ramadan ya, prime time-nya seperti apa ya? Nanti saya share ya. Saya masih belum dapat insight dari Ramadan, tapi kemungkinan akan berubah pada saat sahur dan sebelum buka puasa dan setelah tarawih. Itu ya, jam-jam yang prime time-nya di situ biasanya. Pada saat sahur, menjelang sahur, kemudian apa lagi? Menjelang buka puasa sama setelah sholat tarawih. Sudah berapa kali di daftar TikTok ini di Laundry? Sudah berapa kali daftar TikTok Shop, tapi dokumen TikTok ditolak terus karena KTP katanya tidak nampak jelas. Coba masukkan Mas file harus berupa PNG. Bagaimana caranya? Kalau misalnya KTP-nya bermasalah, pakai KTP yang lain. Bisa pakai KTP saudara, KTP suami, KTP ipar, bisa ya. Jadi silahkan daftar. Kalau NIB itu agak ribet ya, karena harus ada surat-surat dari perusahaan. Oke.
Ini ada lagi. Silakan saya balik ke Nadira. Saat ini live-nya cuma mengandalkan view dari iklan. Pernah saya coba matikan iklan, view-nya dikit banget. Faktor apa yang bisa meningkat? Oh ya, nah, ini pertanyaannya besok cocok sama Teh Debbie. Teh Debbie juga begitu. Awalnya dia mengandalkan iklan, lama-lama akhirnya bisa organik sendiri. Dan dia sekarang stabil di angka 1.000 sampai 1.500 viewers. Nanti tanya Teh Debbie ya, besok ya. Ini pertanyaannya saya sarankan tanya ke Teh Debbie karena dia punya teknik. Dia punya teknik bagaimana caranya supaya lepas dari view iklan. Ya, nanti Mas Kikron ya. Karena beliau ini termasuk Teh Debbie itu termasuk yang live-nya itu awalnya menggunakan iklan, tapi sekarang sudah nggak pakai iklan. Sebenarnya ada satu yang kemarin dia share ya. Nggak apa-apa saya share tipis-tipis dulu. Usahakan kita sebelum live ada video pengantar dulu. Video apa namanya? Kalau kayak film itu ada namanya video apa ya sih? Apa sih kalau film mau main itu apa? Apa namanya? Teaser. Ada teasernya dulu, video teaser. Video teaser itu kayak dia sampaikan bahwa akan ada live. Itu ngaruh biasanya. Nanti tapi ini besok ditanyakan sama Teh Debbie ya, itu lebih paham dianya. Oke, saya kembalikan ke Nadira, silahkan. Atau ada yang mau langsung ngomong boleh. Apakah produk saya dilihat orang atau tidak? Terus ceknya di mana? Di aplikasi TikTok. Ya, begini. Kalau sudah daftar TikTok Shop, sudah upload produk, selanjutnya adalah Anda bikin video, lalu sematkan produk Anda itu dimasukkan di keranjang kuning. Itu baru dilihat sama orang. Kalau cuma di daftar TikTok Shop dan upload produk itu belum dilihat sama orang. Sebenarnya ada strategi lain namanya afiliasi, tapi nantilah kita akan bahas ya. Mudah-mudahan juga Teh Debbie bisa sharing nantinya. Karena ini saya lihat kan rata-rata masih pemula ya. Baik. Jadi mana ya? Anda silahkan masuk di bagian sini. Nih ya, ini TikTok Hood, komunitas resmi penjual TikTok. Nah, di sini itu kita bisa tanya bagian apa ya? Kita bisa posting, tolong ini pelanggaran apa bisa di sini tuh. Ya, ini penjual ini komunitasnya resmi nih. Silakan di ini ya. Atau kalau Anda gabung di LAR. Ya. LAR. Saya share ya. LAR itu kayak semacam WA. Ya, semacam WA tapi begini ya. Bentar ya. Nah, ini ya saya share ya di sini ya ininya. Nah, itu. Silakan nanti gabung di ini. Nanti saya minta juga share di grup. Bagi yang merasa ada masalah di TikTok yang menurut teman-teman perlu dieskalasi oleh orangnya TikTok ya. Oke. Mbak Puri Ayu. Kemarin saya sempat pecah telur saat gabung affiliate dan saat itu akun saya akun pemasaran. Sekarang saya mencoba jualan skincare, terus saya rubah tautan akun saya ke akun resmi dengan menjual produk sendiri. Tapi belum pernah lagi pecah telur. Solusinya gimana ya? Apakah bedanya antara akun resmi yang ditautkan dengan akun kebanyakan akun pemasaran itu dipakai rata-rata untuk affiliate. Ya. Dan akun resmi itu rata-rata dipakai buat menjual produk sendiri. Jadi itu sebenarnya. Jadi ibaratnya teman-teman
awalnya main affiliate, tiba-tiba ini ibaratnya, tapi ini asumsi ya, saya nggak bisa pastikan ya, tapi istilahnya analoginya kayak gini, teman-teman kemarin main affiliate pakai pemasaran, tiba-tiba akun ini dibikin akun resmi untuk memasarkan produk sendiri. Jadi akhirnya ya gitu tadi, berubah ininya, berubah kategorinya seperti itu. Jadi memang harusnya akun resmi itu khusus akun resmi gitu. Akun pemasaran affiliate dipisahkan aja gitu. Jangan digabung-gabung gitu. Jangan dilepaskan kemudian resmi lagi. Jadi akhirnya kategorinya berubah seperti itu. Nah, kalau saya mungkin saya sarankan ya pakai akun baru, ya pakai akun baru, terus bikin akun resmi, lalu coba optimasi lagi di situ. Karena ini terjadi perubahan kategori soalnya. Live mesti ada studio khusus atau kalau gabung sama toko apa bisa? Nggak perlu sih pakai studio. Gabung sama toko maksudnya gimana Mas Khalid? Terima kasih Coach, berhasil. Mantap. Langsung praktek ya. Saya orangnya telat mikir Coach, jadi begitu dikasih ya langsung eksekusi, aman. Mantap, silakan, mudah-mudahan. Thank you, makasih Coach. Siap. Ya. Mas Khalid ini maksudnya studi khusus itu kayak gimana Mas? Oh maksudnya apakah boleh live itu di toko kita atau iya harus di tempat yang khusus, ya jangan sampai kita live di tempat keramaian ribut nantinya. Soalnya begini, ada beberapa pelanggaran yang terjadi ketika live yang membuat akhirnya akun kita di ban. Toko kita itu kena pelanggaran. Salah satunya jangan sampai ada anak kecil yang teriak. Ini serius. Kalau ada anak kecil yang teriak itu langsung kena pelanggaran oleh pihak TikTok. Kemudian yang fashion, jangan sampai Anda menampilkan patung manekin. Nah, manekin itu pasti kena pelanggaran. Jadi nggak bisa dipakai manekin ya. Kalau bisa Mas Khalid bikin studio, bukan studio, cukup ada ruangan khusus untuk dipakai live. Jangan gabung sama toko kita karena ya pasti akan terganggu, distract. Karena pada saat live itu kan butuh suasana yang bagus, mood yang bagus gitu. Gitu ya. Oke. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti tutorial yang live shopping nanti saya share ya di grup ya. Gimana moderator? Ya, baik. Mungkin sudah cukup, Pak. Begitu ya? Pertanyaan dari Pak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Fakih untuk waktu dan pemaparannya yang telah diberikan. Halo, hostnya. Apa ini? Setting bagusnya gimana Kak supaya cerah seperti masa depan? Oh, ini ya, ini teknis lighting ya. Teknis lighting itu nanti di Teh Dewi juga bisa kalau mana ya? Kalau ini lebih ke teknis banget ini tentang settingan lighting gitu. Ya nanti ini ya tanya sama TDB aja. Soalnya saya yang hubungannya dengan ADS aja ya, iklan aja. Jangan yang teknis kayak lighting. Kemudian tadi ada yang nanya apa sih cara public speaking yang bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa deg-degan gitu. Itu ada nanti materi khusus ya. Nanti bertanya sama beliau. Kalau saya ditanyakan tadi tentang kalau saya ditanya tadi tentang bagaimana caranya supaya saya bisa iklan sementara live, sementara follower saya enggak, itu masih nyambung. Jadi bisa ditanyakan seperti itu.
Ya Pak Yunita ya. Ini kayaknya besok lebih banyak ke ini ke Teh Debbie nanti tanyanya. Atau sebentar di Facebook juga bisa, Facebook Ads. Karena kebetulan di sini kalau nggak salah Mbak Yunita ini juga pemain live Facebook. Hostnya nggak bisa ya? Masuk gimana? Tadi Oh iya. Oke, kalau masalah. Oh, jaringannya masalah. Oke, kalau begitu hujan. Oke, baik. Baik, kalau begitu di sini nggak hujan sih, di Makassar nggak hujan. Ya, kalau begitu mungkin nggak ada lagi ya ditanyakan ya. Cukup ya.